pada bisa semua. Kalau saya insya Allah bisa saya coba sempat, tapi ya kalian sendiri harus bisa gitu ya. Oke, al-faslu tsani fil mahkumi alaihi. Qala Imam Al-Suknawi rahimahullah Mau nanya taala. dulu, Ustaz. Iya, boleh. Ketika ngebahas yang pasal tentang hakim, kenapa dikaitinnya itu atau banyak pembahasannya itu terkait yang syukrul mun'im dan lain-lain, Ustaz? Jadi maksudnya hakim itu di sini tuh hakikatnya apa sih, Ustaz? Sampai yang dibahas tuh syukrul mun'im, terus yang Hakim kalau tuh seandainya nggak ada hukum, ya. ada wahid. Jadi semua dibangun di atas filosofi bahwa kita tuh nurut sama Allah itu karena Allah. Bagaimana kita, kenapa nurut sama Allah? Kenapa kita nuruti perintah Allah? Kenapa coba? Kenapa kita nurutin perintah Allah? Karena kita adalah hambanya Allah. Itu. Kita menghamba kepada Allah tuh atas dasar apa? Apakah secara logika saja kita udah jadi hamba Allah, kita otomatis menyembah Allah, atau kita tetap butuh dalil? Gitu. Jadi Mu'tazilah misalnya, atau sebagian ahlu sunnah yang seperti Mu'tazilah dalam hal ini bilang syukur mun'im wajibun aklan, secara akal pun sudah wajib syukur mun'im. Berarti mensyukuri mun'im dalam ini maksudnya Allah ya, dibahasakan mun'im karena ceritanya belum kenal siapa Allah tuh, kan gak ada nabi ya kan. Jadi siapa yang dia hidup, kita hidup nih dapat nikmat, siapa yang ngasih kita hidup nih? Karena sudah nazar bahwa tidak mungkin kita nih secara memperhatikan alam muncul sendiri, pasti ada pencipta. Tidak mungkin nikmat datang sendiri, pasti ada pemberi nikmat, ada mun'im. Kemudian kita perlu nggak bersyukur pada mun'im tersebut? Secara logika semata, sebagian ulama Islam itu Mu'tazilah, masih Muslim ya Mu'tazilah, bagaimanapun juga bilang wajiblah secara logika akal, bla bla dan seterusnya. Ini adalah mereka kemukakan. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah bilang enggak secara aklan, secara syar'an. Itu kan bisa jadi Anda mau mensyukuri mun'im, tapi ternyata itu adalah penghinaan bagi dia. Kayak gitu kan, udah diterangin dalil-dalilnya dan seterusnya, lah banyak dalilnya. Nah, di antara bentuk syukur kepada mun'im adalah beribadah kepadanya. Dan ibadah terbesar dalam hal ini menurut perspektif usulin adalah imtithalu awamirihi wasinabu nawahihi. Gitu. Jelas ya? Nah, itu jadi usul fikih sebenarnya adalah buahnya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Itu buahnya. Jelas? Cek. Kedengeran nggak? Iya. Kaitannya dia dimasukin ke dalam pembahasan hakim. Karena karena konsep Kan saya kebayangnya hakim itu hakim artinya seorang. al-amir wan nahi. Sahibul hukum, man yahkumu. Al-hukum kan apa? Hukum itu sendiri apa? Khitabullahi kan, ya enggak? Berarti man yukhatib, alladzi ya'mur, alladzi yanha. Dimasukin situ karena apa ada atas dasar apa kita mendengarkan perintah Allah? Kita mendengarkan khitabnya Allah atas dasar apa? Maka masuk di situ di pembahasan hakim. Ngerti enggak? Karena kita mendengarkan khitabnya Allah, kita bahas detail khitabnya Allah karena dia adalah al-hakim, sahibul hukum, sahibul khitab. Gitu ya. Alladzi yakhtubu, alladzi yukhatibu. Gitu. Oke. Ya justru bagus, justru pembahasan ini Masya Allah ya. Ada di hal seperti ini, kita sangat apresiasi, dan itu berarti bukti bahwa usuliyun ketika nanti bicara panjang lebar itu dibangun dari kerangka berpikir bahwa kita sedang menseriusi khitabnya Allah. Kenapa sampai seserius itu? Karena dia memberi nikmat pada kita, karena dia begitu mulia dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena dia gitu. Nanti insya Allah setelah kitab Nihayatul Usul kita belajar kitab At-Tahrir dari Al-Mardawi, kita baca mudah-mudahan.
Itu buku usul fikih yang sangat luar biasa. Langsung aja kata Syekh kami, Syekh Dr. Hisham, sebenarnya bagus. Mukhtasar At-Tahrir, Syarh Kaukabu Munir bagus. Cuma saya maunya nanti cuma baca doang. Baca At-Tahbir. Jadi saya nggak perlu menjelaskan, cukup baca At-Tahbir. Sebenarnya teman-teman juga saya maunya baca An-Nihayatul Usul, tapi nggak apa-apa sementara cukup dengerin saya, penting baca matan Minhajul Usulnya. Tapi nanti ke depan kita baca At-Tahbir Syarh At-Tahrir. Jadi ada matan namanya At-Tahrir karya Mardawi. Itu Al-Mardawi tahu ya? Tahu nggak, kenal Al-Mardawi nggak? Tahrir ya, judul Tahrirul Manqul wa Tahdzibu Ilmil Usul, itu judul lengkapnya. Itu matan bagus sekali, 1 jilid ya, dalam ilmu usul fikih, ditulis oleh ulama Athari yang luar biasa, Al-Munaqqih ya gitu. Oke. Cantik. Makanya di serius ini pengajian terus berlanjut, kita diskusi, nanti udah pada gede, udah pada punya anak juga, kita terus belajar baca kitab gitu. Harapan saya undang aja teman-teman yang mau ikut aja, sebenarnya nggak harus dari awal banget dulu banget, nggak apa-apa, ikut di tengah-tengah juga nggak apa-apa, ajak aja alumni pesan, terutama alumni siapa gitu, belajar. Saya insya Allah bahas apa adanya ya, di kitab apa adanya. Ya ntar kalau di kitab ada yang dianggap keliru atau apa, ya itu urusan lain ya, bukan tanggung jawab saya, tapi saya bahas kitab apa adanya, matan apa adanya. Saya nggak berusaha mengkritik, ya paling saya ngasih kode-kode aja kalau kurang setuju, tapi saya nggak mau mengkritik. Itu prinsip saya sih dalam mengajar kita. Nanti di kitab Al-Mardawi kita bakal kenal dengan pendapat Asy-Syaikh Taqiyuddin bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, kenal dengan pendapatnya Rozi langsung, kemudian Al-Amidi lebih detail lagi. Persis, cuma penulisnya Al-Mardawi, tokoh ulama Hanbali luar biasa, Al-Munaqqih. Nah, dengan pendapat Ibnu Mufli, pendapat Imam Ahmad, terbakan banyak disebutkan dan komplit. Ya, Al-Mardawi itu saya jujur dari semua buku usul fikih yang paling nikmat ya saya baca selama ini At-Tahbir. Ini maksudnya benar-benar puncaknya buat saya At-Tahbir. Walaupun sebenarnya bukan itu sih, Jamul Jawami, dan saya ngafalin matan Jamul Jawami dulu 2011, tapi Jamul Jawami ya pada akhirnya sahibuhu ta'rifu man huwa rahimahullah ta'ala. Al-Mardawi ala ini jadi ya gitu. Karena bahasa usul fikih pada akhirnya ada pembahasan aqaid. Itu di situ titik kritisnya sebetulnya. Jadi juga penting untuk tahu langsung bagaimana pendapat ulama-ulama Hanabilah terkait dengan hal tersebut. Oke. Masuk ya kita ke pembahasannya. Wa fihi masailu al-mas'alatul ula fi ta'alluqil hukmi bil ma'dum. Al-ula yani ta'alluqul hukm bil ma'dum. Hukum itu apa kemarin? Hukum? Apa definisi hukum? Kitabullahi ta'ala al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin. Bil iqtidai atau takhir. Ada khilaf tapi itu muatan secara umum. Itu beliau paparkan. Tapi intinya ada kitabullah ta'ala muta'alliq bi af'al mukallafin. Pertanyaannya, mukallafin udah ada belum saat kitabullah? Udah ada belum? Belum, Ustaz. Belum ada, mukallafin belum ada. Kitabullah qadim. Kitabullah Allah ngomong, Allah berfirman qadim, azali. Kalamullah itu sifat di antara sifat-sifat Allah, sifat Allah azaliyah. Allah ngomong qadim, azali. Azali artinya ada sebelum segala sesuatu ada. Allah ngomong belum ada makhluk. Gimana? Berarti Allah ngomong ke yang nggak ada. Nyuruh dirikanlah sholat, belum ada yang ngerjain sholat. Kan gitu, bener nggak? Bener nggak? Paham maksudnya ya? Gimana? Paham nggak? Ustaz Herbi? Jabar? Paham nggak? Oke. Maka di sini katakan al-ula al-ma'dum yajuzul hukmu alaihi. Boleh. Al-ma'dum boleh dihukumi. Kok gitu? Kama anna ma'muruna bi hukmi Rasuli sallallahu alaihi salatu wassalam. Gitu.
Sebagaimana Nabi SAW kita diperintahkan oleh Allah untuk sederhana gini. Nggak usah jauh-jauh mikirin kitabullah deh. Kitabul Rasul aja. Kalau kitabullah mungkin hal gaib. Anda bisa debat lah kitabullah itu qadim atau gimana apa gimana. Itu silang. Tapi kitabul Rasul, oke? Kitabul Rasul jelas-jelas kitabul Rasul sebelum kita nggak? Iya, Ustaz. Jelas-jelas Ustaz. sebelum kita. Kita diperintahkan nggak ngikutin apa yang diperintahkan Rasulullah? Diperintahkan. Berarti di sini bukti bahwa al-hukmu al-ma'dumu ya juzul hukmu alih. Bisa. Karena yang penting diajak ngomong itu kemudian nanti apa namanya? Adalah ta'alluqnya. Jadi di sini penting kata ta'alluq, kata kunci ya. Ta'alluq. Jadi yang kan Allah kitabullah qadim, tapi kan hukum itu ta'alluqnya. Hukum itu apa? Ta'alluq. Keterkaitan kitabullah yang qadim tersebut dengan af'al mukallafin yang hadis. Keterkaitan. Coba fokus. Keterkaitan kitabullah ta'ala yang qadim tersebut dengan af'al yang af'al mukallafin yang hadis. Contohnya Rasul ngomong tahun berapa? Tahun ini dulu 620 Masehi. 600 Masehi, let's say. Kita belum ada waktu itu. Tapi omongan beliau yang lama tersebut ya ta'allaqu bina, ya ta'allaqu bi af'alina, terkait dengan perbuatan kita. Ada pendapat menyanggah. Oh, enggak, itu sebetulnya bukan gitu konsepnya. Gimana konsepnya? Kan Rasul bilang, qila ar-rasul akhbaru anna man sayuladu fa innallaha ta'ala sayamuruhu. Rasul mengabarkan bahwa Allah Subhanahu nanti siapa yang lahir setelah itu umat Islam generasi berikutnya, Allah akan nyuruh dia. Qulna amrullahi ta'ala fil azal. Maknahu Allah tuh perintah Allah, amr Allah, kitab Allah, nahyu Allah, kalamnya Allah itu fil azal, dan maknanya adalah anna fulanan idza wujida fa huwa ma'murun bikaza. Ini ta'alluq. Ya, anna fulanan idza wujida fa huwa ma'murun bikaza. Qila al-amru fil azal wala samia wala ma'mura. Ada yang bantah lagi. Tapi perintah Allah di waktu azali tersebut gak ada yang mendengar. Ada yang dengar gak? Ada nggak yang dengar firman Allah di fil azal saat azali tersebut? Ada yang dengar nggak? Nggak ada, belum ada malaikat, belum ada apa. Iya betul. Nah, nanti tenang aja ya, tenang. Ini semua isu kita semua lihat dengan kacamata Imam Al-Baydawi, Imam Al-Isnawi, dan jumhur Syafi'i atau jumhur usuli Syafi'i. Gini konsep. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang harus diperinci sebenarnya dari perspektif Hanabilah, perspektif Athariyah, perspektif Ahlul Hadis sebenarnya ada. Tapi sekali lagi saya prinsipnya penting kita fokus dulu pahamin matan. Jadi kata mereka wala sami'a wala ma'mura, nggak ada yang dengar, nggak ada yang diperintah, mana belum ada. Itu abas dong berarti kata mereka, kata dibantah. Bil khilaf yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, beda dengan perintah Rasul. Perintah Rasul ada yang dengar. Setidaknya nanti disampaikan ke umat setelahnya. Qulna. Nah nih, kamu bilang abas tuh prinsipnya siapa itu abas? Kamu kok bisa bilang abas? Itu bagian dari apa tuh abas? Kamu menilai itu abas itu apa istilah dalam bahasa Arab? Hah? Apa istilahnya? Takbih, ya enggak? Yes, Itu berarti Anda menuduh abas aja itu penilaian. Masih ngasih nilai. Gitu. Oke, jelas ya. Nah, itu Anda ingat gak konsepnya? Coba teman-teman sekalian tahu nggak konsepnya? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu setidaknya jumhur sebetulnya. Jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahsin dan takbir itu bagaimana? Syariat, Ustaz. Syar'iyani. At-tahsin wa takbihu syar'iyani. Oke. Jelas nih. Nanti tapi itu setidaknya jumhur ahli sunnah. Nanti mungkin ada pendapat lain. Ibnu Taimiyah punya rincian. Tapi sebenarnya dalam hal ini
Yang dimaksud Syekhul Islam tuh bukan itu sebenarnya. Karena kan apa yang dimaksud dengan tahsin dan takbih menurut ulama jumhur Ahlussunnah tersebut? Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud tahsin dan takbih? Keberhakan untuk dapat dosa Iya, keberhakan Daud dosa. pahala. Oke. Dan mereka maka dijawabnya tadi kan. Apa? Qulna mabniun ala takbihil aqliyi. Yang kalian katakan tentang abas itu kan logika kalian, dan takbih tidak akli, apalagi hal gaib. Takbih itu syar'i. Wa ma hadza perhatian. Fala safaha fi an yakuna fi nafsi talabu ta'allumi mina benin sayuladu. Meskipun demikian, ya, bukan bentuk safah, kebodohan lah. Dalam diri seseorang tuh ada keinginan ingin belajar dari anak yang akan dilahirkan. Kemudian di sini Al-Isnawi ya, di dalam Nihayatus Sul beliau bilang gini. Ikhtalafu fi mana qawlihi ta'ala mutakallim. Ini penting. Nah, saya tadi bilang ini ada hal tertentu yang harus teman-teman ketahui, tapi saya cukup baca syarahnya aja, di situ sudah penjelasan. Ikhtalafu fi mana qawlihi ta'ala mutakalliman. Dalam beda pendapat apa maksudnya Allah mutakallim. Faqatil Mu'tazilah ma'nahu annahu khaliqun lil kalami. Ini Allah menciptakan kalam. Fa'ala hadza yakunul kalam indahum min sifatil af'al. Berarti kalam termasuk sifat fi'liyah. Yujadu fi ma la yazal. Ya. Yang terus ada. Allah bisa berfirman kapanpun. Ya, seperti Allah berbuat kapanpun. Oke. Nah, jadi Allah berfirman besok, kemarin, depan, nggak apa-apa ya. Seperti Allah mencipta sekarang, Allah mencipta besok, nggak apa-apa kan? Gitu. Karena itu sifat af'al. Sifat af'al tatajaddad inda al-Mu'tazilah atau ya menurut Mu'tazilah. Qala Hanabilah, dan Hanabilah nih dalam buku-buku ilmu kalam itu tidak muncul kecuali praktis ya, hampir setahu saya pembacaan saya itu nggak muncul di pembahasan kalam. Maka ilmu kalam disebut ilmu kalam kata Imam Al-Mardawi, juga kata Imam At-Taftazani, karena pembahasan kalam itu paling banyak akwalnya dan paling rumit, dan dia sumber awal pembahasan panjang tersebut. Dan mihnah aqdiyah terbesar dalam Islam mihnah haula kalamillah, ya, itu mihnah di zaman Imam Ahmad itu tuh. Qalatil Hanabilah itu nggak muncul di buku ilmu kalam, kecuali di pembahasan kalam. Karena di pembahasan lain dia dan Asy'ariyah dan Maturidiyah sama praktis. Ya beda dikit kadang dalam beberapa hal, itu pun disetujui banyak Asy'ariyah. Ya, misalnya pembahasan tahrimu ta'wil, kemudian ulu dzatillah gitu ya. Kalamu ta'ala ibaratun 'anil hurufi wal aswat wa hiya qadimatun. Firman Allah, huruf dan aswat, dan itu pendapat yang benar. Rincian pendapat ini pendapat yang benar. Wahya qadimatun, dan dia qadim, tapi dia qadim. Jumhur Hanabilah bilang qadim sifat bukan tatajaddad. Wa ankaru kalam nafs, dan mereka mengingkari kalam nafsi. Wa qala Asy'ari wa atba'uhu innahu sifatun qadimah qa'imatun bidzatihi la awwala liwujudiha. وهو صفة واحدة في نفسه لا تعدد فيه بحسب ذاته بل بحسب الإضافات وهو مع وحدته أمر ونهي وخبر ونداء وانقسام إلى هذه الأشياء بحسب متعلقاته فإنه إن تعلق بطلب الفعل كان أمرا وهكذا. إذا عرف هذا فنقول. Jadi Al-Asy'ari dan pengikutnya dia sifat qadimah, sepakat dengan Hanabilah, beda dengan Mu'tazilah bilang itu sifat haditsah qaimah bidzatihi. Bedanya ini menurut ya sama ya, menurut Asy'ari Hanbali juga dia sifat Allah Subhanahu wa taala yang di dalam diri Allah sama la awwal wujud bla ta'ala ta'adduda fihi bihasabi dzatihi bla 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 bla. Aja bedanya adalah bahwa Asy'ari kalamnya Allah kalam nafs atau al-kalamun nafsi. Apa tuh kalam nafsi? Berarti Allah cuma bicara di dalam dirinya saja, tidak berupa suara, tidak terdengar, tidak berupa suara, tidak tersusun dari huruf-huruf. Otomatis kalau terdengar, kita dengar bisa memahami itu pembicaraan, ya berarti itu huruf.
Bismillah. Berarti menurut Asy'ari sebetulnya yang Bismillah Quran kita itu, ini sebetulnya seperti itu. Quran kita itu adalah kata-kata Arabnya bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata Arabnya bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wih. Ya. Kata-kata Arabnya bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari Jibril. Dari Jibril. Oke. Idza urifa hadha fa naqul lamma kan hukmu inda al-asy'ariyah huwa ikhtibar Hamas. Oke. Oke. Iya, jadi kata Mas Isnawi, al-muradu bihi ma'nan qadimun qa'imun bidzatillahi ta'ala wa huwa iqtida'u ta'ati min al-ibad wa anna al-ibada idza wujidu yasiruna mutalabina bidzalika talabi. Bahwa hamba-hamba nanti kalau mereka sudah ada nanti mereka akan diperintah. Kalau hamba sudah ada, mereka akan diperintah. Dan itu tidak safah, tidak merupakan abas, tidak melakukan kebodohan atau ketidakbetulan. Kenapa? Karena sebagaimana ayah ya, ingin belajar ilmu dari anaknya nanti akan lahir. Gitu. Tapi sebenarnya Imam Al-Isnawi mengkritik Al-Baydawi di sini dari kiasnya tidak begitu akurat. Karena beda keinginan itu dibangun di atas konsep Asy'ari. Falsafah fi an yakuna fi nafsi, keinginan diri. Sementara kalam Allah kan bukan cuma keinginan. Di situ titik masalah sebetulnya. Oke, tapi demikian konsepnya akidah Asy'ariyah bahwa mereka dalam hal kalam ya berbedanya. Sedikit perbedaan, tapi di antara perbedaan terbesarnya adalah kalam, dan mereka bilang itu adalah di dalam diri Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini argumennya juga kias terhadap ayah ingin belajar dari anaknya. Itu nggak apa-apa. Sebenarnya Allah berbicara, nanti yang kena pembicaraan Allah adalah hamba-hamba yang akan dilahirkan, nggak apa-apa. La safah. Al-masalah tsani. Jadi masalah pertama adalah bahwa nggak apa-apa. Ta'alluqul hukmi bil ma'dum itu nggak apa-apa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ngomong dulu banget kita diperintah. Gitu. Itu lebih tepat. Kias yang pertama justru lebih akurat dibanding yang kedua. Yang kedua yang ayah itu tuh muskilah. Tapi kalau yang Rasul betul, itu betul. Al-Isnawi juga mengaku itu. Tapi tetap pada akhirnya Al-Baydawi berusaha menyangkal saja, dan dalam jadal kadang argumen tidak harus kuat-kuat betul. Yang penting bisa menyangkal. Ini kaidah dalam perdebatan ya. Argumen tidak terlalu kuat, nanti bisa menyangkal dulu. Atsaniyah, qala atsaniyah la yajuzu takliful ghafil. Sekarang pembahasan takliful ghafil. Orang yang ghafil ya, karena hukum ada khitab. Kemudian dia akan jadi mukallaf. Kalau ya talak bi syakhs, dia akan jadi mukallaf. Gimana kalau dia ghafil? Maka kata beliau, la yajuzu takliful ghafili la yujawwizu taklifal ghafili man ahala taklifal muhali. Orang yang memustahilkan takliful muhal, jadi ada taklif muhal, ada takliful ghafil. Masih ingat, takliful muhal yang membolehkan adalah Asy'ariyah, membolehkan takliful muhal. Maka kata beliau, otomatis mereka juga membolehkan takliful Asy'ariyah. Jumhur bilang nggak boleh.
mustahil takliful muhal. Kata Al-Qadhi Al-Baydawi, otomatis mereka yang bilang takliful muhal nggak bisa, takliful ghafil nggak bisa, karena mustahil ghafil diperintah. Fa'inal ityana bil fi'li imtithalan ya'tamidul ilma. Karena untuk mengerjakan sesuatu itu butuh kesadaran, ilmu. Wala yakfi mujarradul fi'li. Nah, cukup mengerjakan tapi lalai. Liqouli alaihi salatu wasallam innamal a'malu binniyat. Dibantah. Wa nuqidha biwujubil ma'rifah. Bahwa orang yang ghafil, ya, orang yang ghafil itu kan wajib ma'rifatullah enggak? Iya sih, wajib. Wa nuqidha biwujubil ma'rifah. Ini bahwa dalil Anda tersebut mengatakan bahwa butuh niat, butuh kesadaran, nggak bisa orang lalai cuma ngerjain terus. Enggak, harus dia butuh sadar berarti dia nggak ghafil. Karena kalau nyuruh orang ghafil itu mustahil, takliful muhal nggak boleh. Gitu ya. Jumhur berarti nggak membolehkan. Maturidiyah, Hanabilah nggak membolehkan. Kata beliau, ai hadad dalil, wa nuqidha bi wujubil ma'rifah. Dalil ini terbantahkan dengan kewajiban ma'rifatullah. Kenapa gitu? Karena ma'rifatullah yaitu terwujud meskipun tidak tahu sebelumnya. Jadi kalau ada orang ghafil, dia diperintah ma'rifatullah nggak? Diperintah ma'rifatullah. Perhatian. Orang ghafil diperintahkan ma'rifatullah. Justru ketika itu nanti hilang ghaflahnya. Kalau dia sadar dia diperintah ma'rifatullah, berarti dia nggak ghafil. Karena untuk sadar dia diperintah ma'rifatullah, berarti dia sudah ma'rifah sama Allah, ngerti gak sih? Gini, orang kan ada orang diperintah kamu wajib ma'rifatullah. Oke, saya kemudian ma'rifatullah. Lah, dia melaksanakan kewajiban ma'rifatullah itu berarti sudah ma'rifatullah duluan. Karena untuk bisa melakukan sebuah perintah, dia harus tahu dong siapa yang memerintah, ya enggak? Berarti di sini sebetulnya ghafil pun dia diperintah ma'rifatullah. Yang kedua adalah bahwa ma'rifatullah tidak butuh niat. Karena niat itu syaratnya harus ma'rifatullah. Yang penting nih. Jadi ma'rifatullah atau dalam hal ini kita sederhanakan tauhid lah. Tauhid ya. Cuma istilah ilmu kalam itu ma'rifatullah. Al-ma'rifah. Seperti tauhid maksudnya. Tauhid itu butuh niat gak? Pertanyaan saya. Tauhid butuh niat gak? Untuk bertauhid ada butuh niat gak? Disyaratkan innamal a'malu binniyat gak? Enggak sih, nggak pernah berniat untuk bertauhid. Enggak butuh niat nggak? Pertanyaan secara teoritis deh. Enggak, lagi pula kan itu sudah fitrah, Zat. Jadi ya, gini, dia nggak butuh niat. Kenapa? Karena untuk sah niat harus apa? Emang sah niat orang tidak bertauhid? Enggak sah dong. Nah, jadi makanya para ulama bilang ada hal-hal yang di situ enggak amal biniat enggak kena, enggak masuk gitu. Dan adalah tauhid itu sendiri. Gimana? Itu daur nanti, ya enggak? Untuk bisa sah tauhidnya harus berniat, untuk sah niat harus bertauhid. Untuk ya enggak? Daur, circular reasoning. Gitu. Makanya kata Al-Baydawi wa ujima bi annahu mustathnan, itu pengecualian. Ma'rifatullah itu satu kasus pengecualian, jangan dibahas. Gak apa-apa dong, kaidah tidak hilang, tidak rusak dengan satu pengecualian. Gitu. Ini definisi ghafil di sini apa, Ustaz? Siapa? Ghafil di sini dia sahi contohnya. Naim, majnun, sakron, gitu. Mencakup itu semua berarti. Iya, sahi. Orang nggak sadar dia sahu. Orang tidur, orang gila, orang mabok dan sejenisnya. Itu ghafil semua. Orang yang nggak ngerti dia ajak stop. Jadi yang benar takliful ghafil gimana kesimpulannya?
Tidak boleh. Imam Al-Baidawi itu bersama jumhur ya dia, tidak bersama Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu nggak segala-galanya dalam Asy'ariyah. Ini penting diingat, teman-teman harus tahu. Mazhab Asy'ari itu sama, bahkan mazhab fikih pun begitu sebetulnya. Imam Syafi'i bukan segala-galanya dalam mazhab Syafi'i. Bisa nggak Syafi'i yang menyelisih Imam Asy-Syafi'i? Bisa nggak? Yang jadi mazhab Syafi'i yang mana nanti? Pendapat Imam Asy-Syafi'i apa pendapat yang dimu'tamadkan oleh Syafi'iyah? Mana yang jadi mazhab Syafi'i? Syafi'iyah Ustaz, mu'tamad. Ya, yang dimu'tamadkan Syafi'iyah. Ini sebenarnya sebuah ormas. Syafi'iyah itu ormas. Founder itu bukan segala-galanya nggak sih? Gitu. Sama Asy'ariyah itu sendiri, Hanbaliyah, Maturidiyah bukan segala-galanya. Pendapat Abu Hanifah bukan segala-galanya. Walaupun ya tentu pada akhirnya tentu sangat dihormati belah sumber dan segala-galanya. Tapi kadang ada sih ya. Termasuk Imam Asy'ari lah. Maka jangan terlalu kaget kalau misalnya, wah ini gimana, kalian nggak ini kan Imam Asy'ari. Ya memang begitu, memang konsep bermadzhab itu begitu terus dalam akidah. Memang gitu ya, urusan benar salah lain, tapi secara konsep bermadzhab aqadi mereka sudah betul sebetulnya. Memang kayak gitu, nggak harus diikuti. Mau Abu Hasan bikin buku Al-Ibana, bikin Risalah Al-Istighfar, mereka mau yang gimana itu terserah mereka. Kan sudah jadi satu ormas, jadi satu fikroh kayak gitu. Jelas ya? Menarik. Ustaz, mau tanya Ustaz. Iya. Kalau orang yang melakukan perbuatan itu karena kebiasaan itu kan biasanya juga nggak sadar, itu masuk ke ghafil guys Ustaz ya? Ya, kebiasaannya dia berkebiasaan tuh lillahi ta'ala nggak berkebiasaannya. Itu poin. Apakah kebiasaan kan disuruh? Ada kan kebiasaan kan disuruh, kebiasaan karena dia niatkan sengaja membiasakan. Dia ada pahala tetap. Karena pahala dia di dalam membiasakan. Tapi pahalanya kurang kalau dia nggak menyengaja di setiap kesempatan tersebut. Benar-benar menyengaja. Kayak orang punya kebiasaan bangun tidur jam 3 pagi. Ya berpahala lah tetap karena dia sudah menyengajakan kebiasaan tersebut lillahi ta'ala, maka berpahala. Tapi kalau dia benar-benar ketika bangun lillahi ta'ala, bangun, itu lebih besar lagi pahalanya. Jelas ya? Tanya lagi Ustaz, apakah dari masalah ini tuh nanti dampaknya ke niat dalam sebuah ibadah Ustaz? Maksudnya harus dilakukan dengan kesadaran penuh gitu. Iya benar. Jadi harus lakukan kesadaran. Maka soalnya dulu tuh pernah dapat Ustaz, teman itu katanya dia tuh karena kebiasaan misalnya habis sholat zuhur ya sholat ba'diyah itu kayak nggak sengaja, kayak kebiasaan aja gitu Ustaz, tanpa kesadaran penuh gitu. Ya tapi dia dulu saat membuat kebiasaan tersebut lillahi ta'ala enggak, kalau iya maka dia ada pahala, tetap ada pahala. Tapi pahalanya sedikit kalau seandainya dibandingkan kalau dia menyengajakan benar-benar secara sadar. Ya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Oke. Masalah salisa al-ikrahul mulji'u yamna'u taklifa li zawal qudrah. Ikrah ada dua, mulji dan ghairu mulji. Ikrah ada dua, mulji dan ghairu mulji. Ikrah yang mulji berarti ikrah yang membuat dia menggambar kutik seperti alat. Ada ikrah ghairu mulji, paksa dong tapi kita masih bisa menghindar, masih bisa apa. Nah, kalau itu kita masih mukallaf. Jadi kalau ikrah mulji ya, haitsu la yabqa li syakhsi ma'ahu qudrah wala ikhtiyar, maka itu dia bukan mukallaf. Oke. Ar-rabi'ah, at-taklifu yatawajjahu 'inda al-mubasyarah. Kapan taklif tuh kapan kena seorang jadi mukallaf? Kapan? Saat dia melakukannya. Tapi Mu'tazilah enggak sebelumnya. Menurut kita enggak. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak. Kemampuan seorang taklif kan taklif syaratnya qudrah. Qudrah baru ada ma'al fi'al. Tentunya di sini Maturidiyah merinci sebetulnya, dan rincian Maturidiyah bagus.
Kudro apa dulu yang dimaksud? Tapi sebetulnya rincian secara teori dan disepakati secara makna oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Kan di matan Tahawiyah kan juga disebut tentang itu. Kudro apa? Kudro alfil itu. Kudro maknanya apa? Makna salamatul alat gitu ya. Kayak itu fahiyah qabla al-fi'al gitu ya. Apa? Jadi apakah yang Anda maksud kudro itu apa tuh bagus rincian materi dia. Kata Imam At-Tahawi wal sita'atu allati yajibu biha al-fi'l min nahi tawfiq alladhi la yajuz an yusuf al-makhluq bihi fahiya ma'al fi'l. Coba. Oke. Wa amal sita'atu min jihati as-sihhat wal wus' wa tamakkuni was salamat al-alat fahiya qabla al-fi'l wa biha ta'allaq al-khitab. Kedudukan maksud bagaimana? Tapi itu rincian lebih tepat. Nah, tapi secara teori ya betul. Realnya itu istilah kudro adalah saat seseorang melakukan baru kita dianggap mampu kudro. Karena ada orang yang mampu secara fisik tapi nggak mampu. Buktinya nggak sholat. Berarti dia nggak mampu sholat. Tidak diberikan oleh Allah kudro untuk sholat. Jadi taklifu yatawajjahu indal bashar. Qala Mu'tazilah bal qablah. Lana anul qudrata hina idzin. Qila at-taklif fil hali bil iqa'i fi tsanil hal. Dia bilang, oh gimana? Taklif fil hal. Oke, taklif saat itu, tapi kan untuk kerjain sedetik setelahnya. Qulna enggak, al-iqa'u in kana nafsal fi'li fam halun fil hal. Wa in kana ghairuhu fa ya'udul kalam ilaihi wa yatasalsalu. Apa yang dimaksud dengan mengerjakan sesuatu? Kalau mengerjakan sesuatu itu perbuatan sendiri, enggak bisa dong. Di saat itu juga. Orang baru dia mampu. Wa in kana ghairuhu, kalau bukan itu maksudnya, ya berarti jadi pembahasan baru. Dan itu yang kita debatkan. Ketika kita debatkan hal tersebut, nanti debat itu berlangsung. Qalu innal basyarati wajibus sudur. Kalau memang saat kita baru mengerjakan fi'il, berarti pastilah habis itu perbuatan itu muncul. Enggak, qulna hal qudrati wa da'iyati kadzalik. Sama begitu juga kondisi ketika dia mampu dan ketika ada seruan untuk mengerjakan tersebut juga seperti itu. Oke. Ini matannya. Madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa seseorang hanyalah menjadi makmur diperintah itu ketika dia melakukannya. Adapun sebelum itu maka dia belum diperintah. Ini secara teori gitu emang. Tapi baru dikasih tahu bahwa nanti kamu akan diperintah. Lucu ya. Jadi kalau kita belum sholat. Kalau mau sholat kita baru sebenarnya makmur. Baru kita makmur. Sebelumnya kita cuma dikasih tahu nanti kamu makmur. Waqatul Mu'tazilah itu sebenarnya hakikatnya begitu. Innama yakunu ma'muran qabla wuqu'il fi'l wa hadha alladhi qala huwa muradul musannif wa huwa mushkilun min wujuh. Tapi kata Al-Isnawi ini muskilah. Karena nanti jadi nggak ada yang mukallaf. Karena orang bisa bilang gini, saya nggak mau sholat, kenapa? Saya belum mukallaf. Gitu. Loh, gimana? Kan kapan kamu mukallaf? Nanti kalau saya mengerjakan. Saya nggak mengerjakan, saya bisa mukallaf. Loh, ya berarti nggak ada taklif kalau gitu. Gitu. Kalau terus juga yang kedua adalah berarti nanti Allah bisa aja bohong. Karena gini, seorang belum diperintah sholat, oke? Kecuali kalau dia sholat. Kalau dia sholat baru dia diperintah sholat. Adapun sebelum itu maka dia dikasih tahu bahwa dia akan diperintah sholat. Gimana kalau ada orang nggak sholat akhirnya? Berarti sama aja sebetulnya yang terjadi adalah apa? Allah bilang, kamu bentar lagi akan aku perintahkan sholat. Dia nggak sholat. Dia nggak sholat. Berarti Allah bohong. Berarti Allah sama aja nggak jadi nyuruh dia dong, ya nggak?
Bener nggak? Paham nggak? Terus jadi benernya gimana, Jadi, Sat? apa? Terus jadi benernya gimana? Kan jadi kayak Yang lemah dari berbagai sisi. iyalah. Di sini kan saya bilang tadi rincian yang betul sebetulnya rincian Maturidi dalam hal ini. Rincian Maturidi ya sesuai dengan rincian Hanabil nanti kalau kita belajar tahbir. Karena Imam At-Tahawi kan bilang gitu. Apa yang dimaksud istiqah di situ? Amal istiqatu min jihati taufiq wal min jihati taufiq ya. Amma istiqat allati yajibu biha al-fi'l min nahwi at-tawfiq alladhi la yajuz an yusafa al-makhluq bih. Fahiya ma'al fi'al. Wa amal istiqat min jihati sihhati wal wus'i wat tamakkuni wa salamati al-alat fahiya qabla al-fi'l. Wa biha ta'alluq al-khitab. Ya kalau kudrah di sini maksudnya adalah kemampuan seorang untuk dia kelak berbuat, itu yang dimaksud kudrah itu sebetulnya. Bukan kudrah itu adalah kudrah taufik, dia bisa mengerjakan. Itu boleh disebut kudrah juga, tapi bukan itu kudrah yang dimaksud la yukalliful nafsan illa wus'aha. Enggak. Ada dua kudrah di sini. Kudrah untuk benar-benar mengerjakan, itu taufik namanya istilahnya. Gitu. Itu sebenarnya taklif nggak terkait itu. Kalau mau dirinci sebetulnya nggak gitu. Sementara kudrah yang maksud adalah ya dia sehat, dia bisa kelak mengerjakan. Nah itu baru mana tuh taklif di situ. Muskilah makanya di sini. Dan seterusnya. Makanya gini kata Imamul Haramain dalam Al-Burhan. Wa dhahabu ila anna at-taklifa 'inda al-fi'li madhhabun la yartadihi li nafsihi 'aqilun. Oke, jelas enggak? Perlu diterjemahin enggak? Wadhahabu ila anna taklifa 'inda al-fi'li madhhabun la yartadihi li nafsihi 'aqilun. Bahkan Al-Qarafi bilang gini. Ya, Al-Qarafi dalam ketika mensyarah Al-Mahsulnya Imam Ar-Razi belum meringkas Al-Mahsul terus belum syarah sendiri. Hadil mas'alatu aghmadu mas'alatin fi usul fiqh. Hadil gimana? Al-Amidi akhirnya trik bilangnya. Kata beliau, jadi Imam Ar-Razi di sini juga clear dan Al-Baydawi kan lebih ke Madrasah Ar-Razi. Al-Baydawi itu tokoh besar Madrasah Ar-Razi dalam hal ini. Jadi Imam Asnawi gitu sih. Kita Al-Almidi bilang gini, ittafaqna su'ala jawazi taklifi bil fi'li qabla huduthihi siwa syudzudzi min ashabina. Syad, jadi dianggap syad. Tapi kita ya saya bacakan karena Al-Islami kritik, emang Islami kritikus luar biasa bahkan terhadap madzhab Asy'ari sendiri. Tapi coba kita dengerin dalilnya. Karena gini kita mereka. Jadi mau kudro itu apa yang maksud itu? Kayak ada salah paham gitu. Apa yang maksud? Apakah kudro tadi taufik itu sendiri orang bisa ngerjain? Apakah kudro itu artinya kemampuan nanti dia punya badan sehat dan seterusnya? Dalilnya mereka gini. Kudroh tuh kan sifat ya tata'allaqu bil maqdur. Contoh darab ya ta'allaq bil madrub dan adanya muta'allaq tanpa muta'alliq itu mustahil. Dalilnya Ar-Razi. Dalilnya Al-Imam. Kudroh itu terkait dengan makdur. Kudroh terkait dengan apa? Makdur. Kudroh untuk sholat terkait dengan apa berarti? Perbuatan sholat. Ya enggak? Nah, mustahil ada muta'alaknya kudroh, tapi nggak ada sholatnya. Mustahil. Mustahil orang mampu sholat, tapi kok nggak sholat? Dia punya kudroh untuk sholat, tapi kok nggak sholat? Berarti dia nggak punya kudroh untuk sholat. Tuh dalilnya. Ngerti nggak dalil pertama? Cukup ngerti dulu aja.
Terus Ustaz. Ngerti nggak? Nah, Oh, Ustaz itu Ustaz. ini nggak berkaitan dengan perintahnya Ustaz. Perintah nih. Jadi gini, kan kata Jadi tadi sudah gimana? diperintahkan untuk Menurut sholat. Ar-Razi dan Al-Baidawi, sebagian Asy'ariyah bilang gimana tadi? Bahwa Mutalik kudro itu, ntar lo, kudro itu bersama dengan perbuatan. Jadi orang kapan disebut punya kudro untuk sholat? Ya pas sholat. Melaksanakan sholat ya. Pas sholat. Dan kudro itu syarat taklif bukan? Iya Syarat Ustaz. taklif. Oke, menurut Jumhur Asy'ariyah sendiri. Nah, pertanyaannya kan berarti seseorang belum mukallaf untuk sholat sebelum dia sholat, ya kan? Begitu kan? Begitu kan konsepnya memang. Maka tadi Imam Ar-Rami bilang, wah, rame tadi kan Al-Qarafi. Al-Amidi sampai Al-Amidi loh padahal. Al-Isnai. Nah, tapi kata mereka punya dalil. Sekarang gini, kudro itu ta'alaq bil maqdur kan? Berarti kudro untuk sholat itu terkait dengan perbuatan sholat. Iya toh? Dan sesuatu nggak bisa, nggak. Berarti kudro itu hanya ada kalau ada sholat. Nggak ada sholat, nggak ada kudro. Karena sesuatu yang bergantung, tapi yang di tempat gantungnya nggak ada, mustahil. Ya nggak? Yes, Ustaz. Gitu. Yang kedua, kudro itu arad. Kudro itu arad. Dan kaidahnya menurut falasifah bahwa al-arad dan mutakalimun juga, al-aradu la yabqa zamanain. Ini istilah mereka. Al-arad la yabqa zamanain. Yang yabqa zamanain itu jauhar atau jism. Arad enggak. Jadi menurut mutakalimun dan falasifah, dan ini ya somehow ya itu udah kayak musalam menurut mereka. Ini kita coba contoh arad apa coba? Contoh arad. Sifat-sifat ya Ustaz. Misalnya apa misalnya? Berbicara. Jangan bicara deh, jangan. Bicara terlalu jelas. Warna hitam deh. Warna Ustaz. Warna hitam nih. Jadi warna hitam kita lihat sekarang itu bukanlah warna hitam yang sama 2 detik lalu. Bukan. Itu warna hitam yang berbeda. Cuma dia terus terbaharui. Aratnya terbaharui. Kayak gitu teorinya. Arat lah bukan zaman ini. Ya kayak ngomong. Kalau ngomong terlalu jelas. Ngomong sekarang bukan ngomong tadi terlalu jelas. Tapi warna arat. Makanya kudro itu arat. Dan arat gak bisa ya bukan zaman. Berarti kudro untuk sholat ya saat sholat. Gak bisa sebelum sholat terus berlangsung terus. Gak bisa. Layak kok zaman ini. Tapi kata Al-Isnawi ini dalil 2. Ini dalil 2 cukup dipahami tapi lemah juga. Tapi cukup dipahami. Di antara dalilnya apa? Bantahan pertama. Tadi katanya kudro itu ta'alaku bil makdur. Mustahil ada kudro kalau nggak ada makdur. Lah pertanyaannya, Allah punya kudro nggak? Berat Ustaz. Punya kudro. Kudronya Allah qadim apa hadis? Qadim. Allah punya kudro qadim berarti. Sebelum ada makdur apa setelah ada makdur? Sebelum. Ya, sepakat semua mutakalimun sepakat. Ayo lo gimana lo? Ayo lo. Berarti bisa nggak ada kudro sebelum ada makdur? Buat pencipta nggak apa-apa Ustaz. Ya, berarti bisa dong. Berarti ada kudro sebelum ada makdur bisa nggak? Ya Allah punya kudro sebelum ada makdur. Makhluk semua belum ada. Gitu. Makanya kata Imam Al-Haramain gini, man ansofa min nafsi. Siapa yang mau objektif? Ini kan harus berat ini, kita berhadapan sama Ar-Razi, Imam Al-Asy'ari, Abul Hasan. Gimana kita harus menyalahkan mereka dalam hal ini? Imam Al-Haramain lagi, man ansofa min nafsi alima anna ma'na al-qudrati huwa at-tamakkunu min al-fi'li wa dha innama yuqalu qabla al-fi'li. Itu dia. Ya, jadi tadi katanya Arjo ini tamakun apa Ustaz? Kesimpulannya adalah yang dibilang Al-Baidawi cukup kita pahami, tapi sebenarnya nggak betul.
Bahkan menurut Asy'ari sendiri, menurut Syafi'iyah sendiri. Oke, kata mereka gimana tuh? Qalu, Mu'tazilah bilang, innal mubasyarati wajib sudur. Kalau memang taklif itu baru ada saat mubasyarah, saat seorang melakukan perbuatan, berarti nggak ada makmur yang nggak terwujud, ya nggak? Nggak ada makmur yang nggak terlaksanakan, bener nggak? Nggak ada amar yang nggak terlaksanakan, bener nggak? Semua amar Allah terlaksanakan oleh hamba, bener dong berarti, ya nggak? Hei, kok diem aja? Si mikir Ustaz. Kan tadi katanya nih, Lagi loading, Ustaz, loading. Lagi buffer tadi otaknya. coba teorinya gimana tadi? Taklif baru ada kapan? Saat Ketika melakukan masuk perbuatan. ke fiil. Kapan orang diperintah sholat berarti? Menurut teori tersebut, Ketika dia sholat. itu ada sholat. Berarti ada nggak? Berarti kalau ada nggak orang diperintah sholat tapi nggak sholat, ada nggak? Ada. Gak ada Ustaz. Nggak ada dong. Gimana sih? Gak Bang ada. Dabar? Oh iya, nggak ada. Nggak ada dong. Dengan konsep tadi. Kalau dia nggak sholat, berarti dia nggak diperintah sholat. Berarti di sini benar kata Imam Ar-Ramin, ada misunderstanding terhadap makna kudroh itu, ya nggak? Oh iya. Konsekuensinya jadi tidak ada perintah dan lain-lain. Iya, makanya tadi salbut takalif katanya. Kayak nggak ada taklif kalau gitu. Dan otomatis nggak ada orang menyelisih perintah Allah. Semua orang menuruti perintah Allah, ya nggak? Iya Ustaz, betul. Karena orang yang nggak sholat berarti orang nggak diperintah sama Allah. Apa ke teori kudroh pemahamannya seperti itu? Oke, jelas ya. Kulna halal qudrati wa da'iyati kadzalik. Kata Imam Al-Baidawi, iya emang gitu. Saat dia punya kudroh dan punya da'iyah, maka memang begitu. Berarti pasti dilaksanakan. Nah, tadi makna kudroh daya. At-tamakkun wal fi'l. Kemampuan dia untuk berbuat. Dan sebetulnya itu adalah harusnya bukan dia mampu berbuat terus dia berbuat gitu, enggak harus gitu sebetulnya. Tapi ya demikian difahami sebagian ulama Ahlus Sunnah. Apun telmah tadi kata Imam Haramain dan yang lain-lain. Adapun daya di sini maksudnya adalah itu ketika seorang mengetahui atau menyangka bahwa dia ada maslahat dalam perbuatannya. Ya. Nah, ini daya namanya. Daya itu adalah dia apa yang mendorong dia melakukan perbuatan tertentu. Daya. Oke. Oke. Ya itu dia selesai pembahasan fasal tsani. Nah, tadi yang al-ikrah mulji sama ghairul mulji, apa Ustaz artinya? Mulji bikin dia benar-benar nggak berkutik. Benar-benar dipaksa gitu ya. Ya, seperti tangannya digerakin dan seterusnya. Oh, kalau ghairul mulji berarti dia masih punya qudrah. Masih punya kudroh untuk nolak. Dia mukallaf tetap paksa. Kalau udah mulji enggak, dia ghair mukallaf. Allah misal demikian subhanakallah jika sudah lantas. Tolong ya, dia masalah waktu dirapetin lagi. Iya Ustaz. Maksudnya gimana mau ini? Kalau sekali-kali nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.